Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan masuk kegiatan belajar 7 dengan ketentuan salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad adalah semua salat selain salat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita menunaikannya akan mendapat ganjaran, sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Salat sunnah ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan selagi kita masih mau mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dikuatkan, selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah muakkad merupakan salat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam sebagaimana Nabi juga melakukannya. Salat sunnah rawatib muakkad meliputi 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad meliputi 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Macam-macam salat sunnah muakkad. Pertama, salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu 5 waktu. Baik yang dilakukan sebelumnya disebut qabliyah maupun sesudahnya disebut ba'diyah. Yang kedua, tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat dan bisa juga berarti jalsah, artinya duduk. Kemudian, perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai melaksanakan salat malam 4 rakaat disebut tarwihah. Karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyamul Ramadan. Yang ketiga, salat tahajud, yaitu salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur setelah salat isya, dan waktu yang utama melaksanakannya di sepertiga malam terakhir. Salat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut salatun lail, yang artinya salat di malam hari. Yang keempat, salat witir ialah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Salat witir disunnahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Yang kelima, salat idain, yaitu 2 salat hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha. Hukum melaksanakan salat idain adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dikuatkan. Yang keenam, salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Salat tahiyatul masjid ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Bacaan-bacaan salat tahiyatul masjid sama dengan bacaan salat pada umumnya, hanya niat saja yang berbeda. Terakhir, salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta, sehingga terasa panas menjelang salat zuhur. Salat duha dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Salat sunnah ghairu muakkad. Pengertian salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan,
Artinya kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang tidak dikerjakan. Salat sunnah ghairu muakkad terdiri beberapa macam. Yang pertama, salat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya. Yang kedua adalah salat istisqa, yaitu salat memohon hujan. Adalah salat untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Hukumnya sunnah ghairu muakkad. Dikerjakan 2 rakaat saja bertempat di tanah lapang dengan berjamaah ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, salat gerhana. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan istilah khusuf. Namun, masyhur juga di kalangan para ulama penggunaan istilah kusuf dan untuk salat gerhana bulan dan kusuf untuk salat gerhana matahari. Dan yang terakhir adalah salat istikharah. Adalah salat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur pada malam hari. Tujuan agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur di malam harinya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.